Tiba-tiba ia teringat ucapan Aryo Abdillah yang selama ini masih sulit dipahaminya. Jika engkau melihat dengan matamu dan kemudian engkau melihat dengan mata hatimu, maka segala nama apapun jua pada hakikat akan kembali kepada sumbernya yang satu, yakni Dia yang wujud dari segala yang maujud. Dia inti dari segala nama. Mengingat ucapan Aryo Abdillah, ada kilatan di kalbu yang langsung menyambar benaknya. Kilatan itu adalah kilasan gambaran dari munculnya nama Az-Zahir dari wujud. Abdul Jalil tersentak. Apakah segala sesuatu yang tergelar di alam semesta yang dapat dilihat dengan mata indriawi adalah pengejawantahan dari Az-Zahir? Jika memang demikian adanya, berarti di balik segala yang maujud yang zahir ini mesti ada yang batin. Dan al-batin adalah nama Allah juga. Saat ia tengah membolak-balik, mengaitkan, menghubungkan, dan menjalin makna Az-Zahir dan Al-Batin untuk memahami keberadaan yang maujud dan yang wujud, ia dikejutkan oleh kehadiran Ahmad Et-Tawalud yang sudah berada di belakangnya sambil terbatuk-batuk. Tanpa hujan tanpa angin dia berkata, "Dulu sewaktu saya menikmati keheningan malam dengan taburan bintang laksana permata, kakek mengingatkan agar saya tidak terjebak ke dalam pesona yang maujud. Ia saat itu meminta saya agar selalu mengingat-ingat dan memahami firman-Nya, Fa'ainama tuwallu fatsamma wajhu Allahi, QS Al-Baqarah 15. Namun, sampai sekarang saya tetap belum bisa memahami maksudnya." Mendengar ucapan Ahmad Et-Tawalud, Abdul Jalil merasakan hijab yang menyelubungi kesadarannya tersingkap lebar. Ia menangkap kebenaran di dalam Az-Zahir dan Al-Batin dalam kaitan dengan keberadaan segala ciptaan. Dia adalah segala kenyataan dari segala sesuatu yang tersembunyi. Dan bersama itu pula, rasa ingin tahunya tentang Syekh Abdul Mukti Al-Baghdadi semakin kuat. Apakah kakek tuan mencatat pelajaran-pelajaran rohani yang diberikannya? Ataukah beliau memiliki murid-murid pengganti? Ia ada mencatat beberapa ajaran yang tidak saya mengerti, kata Ahmad Et-Tawalud, namun sejumlah buku tulisan para sufi termasyhur yang dimiliki kakek sampai sekarang masih saya simpan dengan baik. Soal murid-murid kakek, satu pun saya tidak ada yang simpati. Mereka saling berebut jabatan mursyid. Mereka saling mengaku bahwa merekalah pewaris ruhani kakek. Tapi saya tahu persis, hati mereka jahat dan pikiran mereka penuh pamrih duniawi. Jika Tuan berkenan, saya ingin sekali mempelajari kitab-kitab peninggalan kakek Tuan. Saya yakin kitab-kitab itu adalah khazanah perbendaharaan yang tak ternilai. Abdul Jalil memohon. Tapi Tuan Abdul Jalil, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab besar yang tidak sembarangan orang bisa mempelajarinya. Apakah Tuan bisa membaca dan memahami isinya? Saya sendiri setelah membuka beberapa bagian sudah merasa tidak sanggup melanjutkan. Tuan, kata Abdul Jalil tersenyum, sekalipun Tuan mengenal saya sebagai saudagar, perlu Tuan ketahui bahwa sejak kecil saya dididik di Padepokan Giri Amparan Jati di bawah asuhan kakak sepupu saya, Syekh Datuk Kahfi. Saya sudah menguasai nahwu, saraf, dan balaghah. Saya juga sudah paham tentang ilmu tafsir, mustalah al-hadits, ushul fiqh, dan mantiq. Insya Allah saya akan mampu mempelajari kitab-kitab peninggalan kakek Tuan. Jika demikian, silakan Tuan mempelajarinya. Saya senang jika ada yang bisa memanfaatkan kitab-kitab warisan kakek saya, terutama orang-orang seperti Tuan yang pandai menyembunyikan keahlian agama. Tuan terlalu memuji. Tidak, Tuan, sahut Ahmad Et-Tawalud. Saya memang tidak menduga jika Tuan memiliki pengetahuan mendalam tentang agama. Selama ini saya menganggap Tuan sebagai orang yang tidak paham tentang agama kita. Maafkan saya karena selama ini menilai Tuan sama seperti para saudagar dari negeri Tuan. Mereka masih mencampur adukan kemuliaan Islam dengan pemujaan terhadap berhala. Ah, Tuan belum mengenal orang-orang di negeri saya. Sekalipun banyak yang belum memeluk Islam, sebagian di antara ruhaniwan mereka memiliki pandangan ketauhidan yang sama dengan Islam, jelas Abdul Jalil. Itu yang saya belum tahu, kata Ahmad Et-Tawalud heran.
Karena itu, saya yakin dalam tempo tidak lama mereka akan beramai-ramai memeluk agama Islam, kata Abdul Jalil. Hasrat Abdul Jalil untuk menenggak ilmu pengetahuan ruhani di tengah gurun keterbatasan dirinya terlampiaskan saat tiba di Basrah. Berbagai kitab peninggalan Syekh Abdul Muqdi al-Baghdadi yang memuat ajaran para ulama sufi besar seperti Abu Mansur al-Hallaj, Abu Yazid Bustami, Abu Said al-Haras, Abu Bakar al-Kalabazi, Abul Qasim al-Kusyairi, Muhyiddin Ibnu Arabi, al-Ghazali, dan Abdul Karim al-Jili dipelajarinya dengan penuh semangat. Bagaikan musafir terlunta-lunta di tengah padang kemudian menemukan mata air, begitulah ia dengan rakus menghirup kesegaran pengetahuan yang digali para ulama agung tersebut. Di antara sejumlah kitab yang sudah dibaca dan dipahami, yang dianggapnya paling berkesan adalah kitab Hakikat al-Haqaiq, Al-Manazil al-Ilahiyah, dan Al-Insan al-Kamil tulisan Syekh Abdul Karim al-Jili, ulama sufi yang wafat barang setengah abad silam. Menurut Ahmad at-Tawalud, Abdul Karim al-Jili adalah kawan akrab kakeknya. Mereka berdua sering terlibat perbincangan rahasia yang tak seorang pun boleh mendengarkan. Abdul Jalil menilai ungkapan-ungkapan yang digunakan al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, dan yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman ruhani yang telah dilewatinya. Ia seperti tidak pernah bosan membaca ulang, mengkaji, merenungkan, dan menghayati ketiga kitab tersebut. Ia semakin merasakan cakrawala pemikiran dan jiwanya terbentang luas dalam memahami hakikat segala sesuatu yang tergelar di alam semesta. Terutama yang berkaitan dengan perjalanan menuju Dia yang dihalangi berbagai rintangan dan tantangan luar biasa. Ia benar-benar sangat rindu mengenal sekaligus merasakan sentuhan kebenaran ilahi, af'al, asma, sifat, dan zat. Getaran kerinduan yang makin mencekam jiwa itu ternyata membawanya ke sebuah pengalaman baru. Hal itu dialaminya setelah ia tinggal lebih dari sebulan di rumah Ahmad at-Tawalud. Ketika pertama kali datang ke Basrah, Abdul Jalil diperkenalkan dengan ibunda Ahmad at-Tawalud yang bernama Siti Failaitun, seorang perempuan Melayu berusia sekitar 65 tahun. Perempuan setengah baya yang ramah itu menyambut kehadiran Abdul Jalil dengan penuh sukacita. Dia senang bertemu dengan orang sebangsanya yang bisa diajak berbicara tentang berbagai hal, terutama tentang negeri Malaka dan Jawa. Meski sudah bertahun-tahun menjadi warga kota Basrah, ibunda Ahmad at-Tawalud belum paham benar dengan bahasa Arab yang digunakan di sana. Itu sebabnya, dalam pergaulan sehari-hari dia hanya bisa berkomunikasi dengan suami, anak-anak, dan cucu-cucunya yang mengerti bahasa Melayu. Ayahanda Ahmad at-Tawalud bernama Abu Ammar al-Hisi, berusia sekitar 70 tahun. Ia menyambut pula kehadiran Abdul Jalil di rumahnya dengan penuh keramahan. Ia merasa senang jika Abdul Jalil bersedia mendengarkan cerita-cerita masa mudanya. Semangat hidupnya seakan muncul kembali ketika menuturkan kisah kegagahannya mengarungi samudera dan singgah di berbagai negeri di masa silam. Sebagai pemuda yang sejak kecil terpisah dari orang tua dan hidup di padepokan dengan penuh keprihatinan, Abdul Jalil merasakan keramahan yang diberikan ayahanda dan ibunda Ahmad at-Tawalud sebagai kehangatan ayah dan ibu yang didambanya dalam mimpi-mimpinya. Itu sebabnya, untuk mengisi waktu senggang saat beristirahat setelah penat mempelajari kitab-kitab, ia gunakan untuk berbincang dengan mereka. Bermula dari keakraban dengan ayahanda dan ibundanya, Abdul Jalil akhirnya mengenal anak-anak Ahmad at-Tawalud juga. Anak pertamanya bernama Failatun Nafsiyah, akrab dipanggil Nafsa. Usianya sekitar 23 tahun, belum menikah. Anak kedua juga perempuan bernama Salmah Izzatur Rahmah. Usianya sekitar 21, sudah menikah dan memiliki 2 anak laki-laki. Anak yang ketiga, laki-laki bernama Ibnu Afkar al-Afrad, berusia sekitar 19 tahun. Sudah menikah dan memiliki seorang anak. Anak yang keempat juga laki-laki bernama Ahmad Kasaf al-Basari, berusia sekitar 17 tahun. Belum menikah, belajar di Universitas Nizamiyah, Baghdad.
Suatu saat Siti Failatun menceritakan tentang Nafsa, cucu kesayangannya yang dianggapnya bernasib malang karena sampai memasuki usia 23 belum menikah. Abdul Jalil menduga anak sulung sahabatnya itu tentulah berwajah jelek dan berperangai buruk. Namun, saat pertama ia melihat mata Nafsa yang bulat dan lebar serta ditumbuhi bulu-bulu panjang yang lebat, ia langsung membayangkan bahwa wajah di balik cadar itu pastilah memancarkan kecantikan bidadari. Abdul Jalil tidak pernah menduga apalagi membayangkan bakal terperangkap ke dalam pesona keindahan sesuatu selain dia. Ia yang sepanjang perjalanan ruhaninya selalu berusaha menghindari hal-hal duniawi, kini menghadapi persoalan besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan dan impikan. Sebelumnya ia selalu berhasil mengusir berbagai bayangan bendawi yang memasuki alam pikiran dan mahligai jiwanya. Kini, setelah melihat mata Nafsa yang indah dan bercahaya seperti kilauan bintang, ia merasakan perubahan besar terjadi pada dirinya. Citra keindahan mata Nafsa tiba-tiba sering memasuki ingatannya saat ia salat, zikir, tafakur, membaca buku, makan, minum, bahkan saat mengambil wudhu, dan terutama menjelang tidur. Abdul Jalil heran dengan perubahan dirinya. Bagaimana mungkin ia yang selama ini selalu tenang menghadapi berbagai halangan dan rintangan kehidupan, tiba-tiba saja sering dicekam resah dan gelisah. Rasa itu baru mereda ketika ia melihat atau sekadar membicarakan ini dan itu tentang Nafsa. Ia merasakan betapa jiwanya mendadak terbang ke angkasa laksana elang yang kesunyian, menjerit dalam kepahitan jiwa yang mendamba kehadiran sang betina. Nafsa adalah perempuan pertama yang keindahan matanya telah membawa kesadaran Abdul Jalil ke taman asmara yang penuh bunga mewangi dan rerumputan harum. Keindahannya telah membius kesadaran Abdul Jalil ke dunia asing yang sebelumnya tak pernah dirasakan dan dikenalnya. Ia melihat pelangi membentang di dalam pancaran mata Nafsa. Cahayanya yang berwarna-warni memasuki relung-relung jiwanya. Sadar bahwa dirinya sedang terperangkap dalam pesona yang selain dia, Abdul Jalil berusaha menghapus citra Nafsa dari pikiran dan perasaannya dengan berbagai cara. Pesona itu telah mengganggu perjalanan ruhaninya. Namun, laksana matahari terbit dari ufuk timur setiap pagi, begitulah citra keindahan Nafsa terbit di fajar kehidupannya. Menyinari kegelapan jiwa dan mengusir embun dingin dengan kehangatan cinta. Jiwanya tiba-tiba menjelma taman indah dengan kicau burung, dengung lebah, gemericik air sungai, desau angin, goyang bunga-bunga, dan harum rerumputan.